Halo semuanya, kembali lagi di channel Mr. Trading. Dan ini dia 4 fakta di balik akuisisi Tokopedia oleh TikTok, teman-teman. Jadi seperti yang kemarin, kalian juga harusnya sudah cukup ramai ya dibicarakan belakangan hari ini, yang dimana TikTok akhirnya resmi bekerja sama dengan Tokopedia sebagai platform untuk e-commerce-nya teman-teman, ataupun dari segi untuk transaksinya ya. Karena dulu kan TikTok kita sempat tahu ramai diisukan dan akhirnya YouTube karena memang TikTok kan fungsi sebagai media sosial ya, bukan sebagai e-commerce teman-teman. Dan akhirnya di sini TikTok menggandeng Tokopedia ya sebagai platform untuk transaksinya. Jadi hari ini kita akan bahas untuk 4 fakta di balik akuisisi Tokopedia tersebut oleh TikTok tentunya. Namun sebelum itu, kita akan masuk yang pertama, kita akan lihat sedikit dari profil Goto teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang Tokopedia, tentu kita akan mengenal yang namanya saham Goto. Ya, tapi kalian perlu notice ya, perlu note juga kalau Tokopedia itu merupakan anak usaha teman-teman dari Goto ya. Jadi Goto sebagai induknya itu memiliki banyak anak usaha dan salah satunya adalah Tokopedia. Seperti yang kita lihat coba di sini. Ini dengan data dari Goto teman-teman sekilas ya. Untuk pemegang sahamnya ada banyak nih di sini. Dengan persentase yang cukup beragam. Nah, di sini yang perlu kita bahas teman-teman untuk anak perusahaan. Jadi Goto memiliki banyak anak perusahaan. Jadi Goto berfungsi sebagai induk ya dari beberapa anak perusahaannya, dan salah satunya itu adalah Tokopedia. Jadi kalau kita ngomongin Tokopedia, itu merupakan anak usaha dari Goto teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomongin Goto, itu lebih kepada induk, sedangkan untuk Tokopedia yang diakuisisi oleh TikTok ini merupakan anak usaha dari emiten Goto. Oke, langsung yang pertama, faktanya yang pertama yang dimana TikTok di sini akan menjadi pengendali 75,01% saham dari Tokopedia, teman-teman. Jadi seperti yang tertulis di dalam keterbukaan informasi ya di sini yang dikeluarkan oleh Goto, yang dimana di sini Goto dan TikTok akhirnya sepakat untuk menjalin kemitraan strategis e-commerce untuk mendorong kemajuan UMKM di Indonesia. Dan TikTok di sini berkomitmen untuk investasi jangka panjang senilai lebih dari 1,5 miliar US dollar, teman-teman. Dan kalau misalkan kita lihat 1,5 miliar US dollar itu sekitar kurang lebih 23,4 triliun. Dan akhirnya TikTok di sini menjadi pemegang saham pengendali di Tokopedia, teman-teman, dengan persentase ya 75,01%. Jadi akhirnya di sini sekarang bisa dibilang TikTok bisa dibilang resmi ataupun menjadi pengendali utamanya. Nanti jadi kebijakan-kebijakan yang akan diambil di Tokopedia itu berdasarkan dari TikTok, teman-teman. Dan sisanya ya, di sini sisanya berarti kan 24,99% itu akan tetap dimiliki oleh perseroan. Jadi tetap dimiliki oleh Goto, teman-teman, sebagai induk yang awalnya memiliki Tokopedia. Jadi itu fakta pertama yang bisa kita lihat ya dari akuisisi tersebut. Kemudian fakta kedua, yang dimana kepemilikan saham Goto yang tadi kita bahas ya, kurang lebih 24,99% di Tokopedia, itu tidak akan mengalami dilusi. Dilusi artinya itu pengurangan ataupun penyusutan dari persentase saham, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan biasanya kan kalau misalkan terjadi right issue ataupun yang namanya penerbitan saham baru, itu pemegang saham lamanya itu mengalami dilusi atau penurunan persentase. Tapi di kasus ini Goto sebagai pemegang saham utamanya yang tadinya dipegang penuh oleh Goto,
tidak akan mengalami dilusi, teman-teman. Dikarenakan ini TikTok mengakuisisi Tokopedia itu lebih kepada pendanaan Tokopedia, teman-teman ya. Jadi di sini TikTok masuk ke Tokopedia lebih sebagai pendanaannya. Dan sebagai bentuknya mereka mengakuisisi ataupun memegang saham dari dari Tokopedia, bukan dari Goto ya. Karena Goto itu sebagai induk, sedangkan yang diakuisisi oleh TikTok ini adalah Tokopedia ataupun anak usaha dari Goto. Jadi intinya tadi sebesar 24,99% yang dimiliki oleh Goto itu tetap berada di bawah kendali Goto ya sebagai induknya dan tidak mengalami dilusi, teman-teman. Oke, yang ketiga untuk faktanya yang dimana untuk penyelesaian transaksi dan perubahan pengendalian akan terjadi dalam kuartal 1 2024. Nah, di sini lebih kepada untuk dari segi laporan, teman-teman ya. Karena kan ini transaksinya di bulan Desember, maka nanti baru akan rampung di kuartal 1 2024 mendatang, teman-teman. Jadi akan muncul terjadi perubahan ya dari segi laporan keuangannya, dari segi laporan konsolidasi dari Goto itu akan muncul di kuartal 1 2024. Oke. Jadi kalau misalkan nanti kalian mau coba cek dari laporan keuangannya untuk dari segi perubahan nanti akan munculnya di kuartal 1 tahun 2024 mendatang, teman-teman. Oke, dan fakta yang terakhir, yang keempat, yang dimana Goto di sini akan tetap menerima biaya layanan e-commerce, teman-teman, di Tokopedia. Jadi berdasarkan keterbukaan informasi yang diberikan oleh Goto ya. Jadi nanti perseroan yang dimana di Goto, teman-teman, akan tetap menerima biaya layanan e-commerce, yang dimana hal ini merupakan biaya yang secara kuartalan yang akan dibebankan atas layanan-layanan khusus yang akan diberikan sesuai dengan persetujuan para pihak. Jadi ini untuk biaya layanan seperti yang kita tahu ya, sekarang ini kalau misalkan kita transaksi di Tokopedia itu untuk transaksi apapun, misalkan kita beli barang ataupun beli pulsa sekalipun, itu dikenai yang namanya biaya transaksi, teman-teman, atau biaya layanan ya. Dan nanti biaya tersebut akan tetap masuk ke dalam kantongnya Goto ya, teman-teman, sebagai induknya. Jadi nggak masuk ke TikTok, karena TikTok mungkin di sini lebih ke arah untuk transaksi, teman-teman ya, di sini. Dan nanti biaya layanan tersebut merupakan hasil dari biaya yang disetujui dengan rentang berdasarkan gross merchandise value. Ini mungkin dari segi skema perhitungannya, teman-teman ya, kita nggak perlu tahu lebih dalam untuk soal ini. Namun yang jelas untuk fakta yang keempat, di mana dari segi biaya layanan yang dikeluarkan oleh Tokopedia nanti akan tetap didapatkan ataupun diperoleh, akan diberikan kepada Goto, teman-teman. Jadi nggak masuk ke dalam kantongnya TikTok nih untuk biaya transaksinya. Oke, jadi itu deh, teman-teman, untuk 4 fakta di balik di balik akuisisi Tokopedia oleh TikTok ya. Dan ini mungkin kalau saya bilang lebih kepada Tokopedia mungkin yang saat ini kan udah cukup mulai kewalahan ya dari segi pendanaan. Nah, di sini TikTok yang memang sekaligus karena kemarin ditutup untuk TikTok Shop-nya dan mereka melihat Tokopedia masih cukup berkembang, masih bisa cukup menarik secara ke depan. Oleh karena itu TikTok berani untuk akhirnya berinvestasi dan mengambil alih Tokopedia, teman-teman. Tentunya di sini nanti kita akan lihat apakah
performanya ataupun dari segi kinerjanya bisa berkembang ya, yang artinya hanya akan bisa dijawab oleh waktu, teman-teman. Tapi harusnya kalau misalkan TikTok di sini berani investasi jangka panjang, harusnya mereka udah cukup yakin ya secara perhitungan bahwa Tokopedia ini masih cukup bisa berkembang dan akhirnya bisa growing terus, teman-teman. Karena kita tahu di Indonesia saat ini, teman-teman, kita di Indonesia khususnya untuk segi e-commerce itu ada cukup terkenal untuk beberapa e-commerce, cuman salah satunya yaitu Tokopedia ya, yang cukup kita kenal nih, dengan beberapa layanan juga yang lainnya seperti GoFood, Gojek, dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi kita nanti pantau aja untuk bagaimana progres ataupun perkembangan dari dari Tokopedia ini ya, yang tentu nanti akan berimpact kepada Goto sebagai induk usahanya, teman-teman. Oke, dan sebagai yang terakhir kita akan bahas sedikit untuk teknikalnya. Apakah akan cukup menarik ya di sini. Untuk Goto sebagai induknya dari Tokopedia, tentu kan kalau kita ngomongin Goto nggak lepas yang paling erat itu dengan Tokopedia, teman-teman. Jadi akan cukup berkaitan ya. Dulu Goto di sini sempat drop sampai ke harga 50-an, teman-teman. Dan di sini berhasil bertahan, lalu akhirnya berhasil rebound dengan cukup signifikan. Kalau saya lihat di sini dari harga 50-an, kemarin sempat menyentuh bahkan ke 116 ya di sini. Nah, di sini kalau saya bilang banyak spekulan dan juga ordal ya, orang dalam, teman-teman, yang udah tahu untuk berita duluan bahwa TikTok akan masuk ke Goto. Jadi banyak yang memanfaatkan momentum tersebut untuk beli, dan akhirnya kita lihat kemarin sewaktu beritanya keluar langsung boom ya, langsung kencang untuk Goto. Namun di sini terlihat untuk Goto dia akhir kepentok di resisten. Ada resist yang menahannya so far di 110, teman-teman. Ini resisten pendek untuk Goto. Nah, di sini bisa kita pantau sebenarnya untuk Goto secara panjang dulu deh, secara panjang. Di sini sebenarnya secara tren saya masih melihat untuk Goto masih cukup bearish ya. Secara tren masih belum ke arah bullish, masih cukup bearish. Namun di sini udah menariknya ada sedikit rebound. Jadi artinya ada buyer yang masuk ya di dalam area tersebut. Nah, di sini karena kemarin sempat rebound, kita bisa hitung berdasarkan Fibonacci retracement, teman-teman. Kurang lebih ya untuk area yang akan dituju untuk Goto, mungkin kalau misalkan kalian mau coba spekulasi, itu di sekitar 78 sampai dengan 86, teman-teman, di Fibo 0,618 sampai 0,5% ya. Ini mungkin bisa dicoba spekulasi untuk kalian yang mau coba simpen panjang untuk Goto, teman-teman. Saya rasa ini Goto ke depan harusnya masih cukup menarik ya, misalkan kita tarik secara panjang. Namun perlu juga kita lihat nanti dari segi laporan keuangannya ya, apakah menunjukkan perbaikan nih dari sisi tersebut. Namun secara teknikal, tadi seperti yang saya bahas, karena kemarin Goto kepentok akhirnya diresist di 110, dikarenakan akhirnya tadi kemarin sewaktu isu keluar dari Goto, dari TikTok yang akuisisi, akhirnya ada yang jualan yang cukup kencang nih, ada pihak yang melakukan penjualan, sehingga terlihat di sini mengalami koreksi kembali akhirnya untuk Goto, teman-teman. Jadi untuk yang mau coba invest, menurut saya untuk area pertama yang bisa dipantau itu di 78 sampai dengan 88 mungkin di sini area pertama untuk spekulasi. Dan area berikutnya mungkin di sekitar 55 ke atas, teman-teman.
Jadi di area tersebut saya rasa bisa kalian jadikan sebagai area spekulasi ataupun area akumulasi nih untuk Gotoh. Kalau misalkan kalian cukup yakin bahwa perusahaan ini masih cukup menarik dan masih bisa berkembang ke depannya, teman-teman. Oke. Jadi secara panjang saya rasa untuk Gotoh masih cukup menarik ya. Nanti kalau misalkan dari segi laporan yang membaik, harusnya ini akan menjadi momentum yang cukup kuat nih untuk Gotoh bisa kembali menguat lagi. Nah, tapi saya rasa teman-teman, disclaimer on, ini butuh waktu ya. Mungkin Gotoh akan sedikit bermain ranging dulu ataupun sideways ya. Di 50-an sampai dengan 110 nih. Jadi mungkin akan bermain di area tersebut. Nanti kalau misalnya udah siap untuk terbang, nanti harusnya akan terlihat dari segi teknikalnya, teman. Namun saat ini saya rasa masih bisa kembali ke bawah. Tapi untuk kalian yang yakin untuk pegang panjang, silakan coba untuk dispekulasi, teman-teman, ataupun diakumulasi ya di area-area yang tadi saya sudah sebutkan. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk hari ini ya, kita membahas untuk sebuah emiten yang lagi cukup ramai kemarin dibicarakan, yaitu oleh Gotoh ataupun Tokopedia yang akhirnya resmi diakuisisi oleh TikTok, teman-teman. Oke, jadi gitu aja untuk hari ini videonya, teman-teman. Jangan lupa ya untuk disclaimer on, segala analisa ini bersifat sharing aja, jadi tetap kalian perlu lakukan analisa pribadi. Jangan lupa juga untuk subscribe, like dan komen, dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam trade in.